Shalom, selamat pagi bagi anak didik kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi di belajar daring kita pada pagi hari ini, belajar jarak jauh. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam materi bab 2, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu sendiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena pada sampai saat ini Kau masih memberikan kehidupan yang luar biasa bagi kami. Kau masih berjaga-jaga atas kami dan kami masih bisa Tuhan beraktivitas sampai saat ini. Kami masih bisa melakukan belajar jarak jauh kami di tengah wabah yang melanda dunia, bahkan melanda khususnya negara kami. Kau masih memberikan kesehatan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya ke depannya biarlah kami serahkan hidup kami untuk Tuhan, sertai dalam belajar kami Tuhan. Biarlah pelajaran kami ini bisa diterapkan oleh anak didik kami hingga mereka menjadi anak yang luar biasa yang akan memiliki prinsip ke depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, bahkan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi anak didik kami yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini? Khususnya anak didikku 10 TKJ 2 SMK Negeri 1 Lintong Nehuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Walaupun situasi dunia kita, khususnya Indonesia, sedang dilanda pandemik 19 yang kita sebut sehari-hari virus corona, tapi bukan berarti mengurangi semangat kita untuk belajar dan belajar dan belajar terus. Karena kita adalah generasi yang kokoh, generasi yang kuat, generasi yang semangat. Oke, baiklah. Kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Kristen untuk saat ini kelas 10 semester 1 bab 2. Oke, anak didik kami, sebelum Ibu terangkan, Ibu berharap kamu semuanya sudah menyediakan Alkitab di depannya, karena kita tidak terlepas dari dasar Alkitab. Karena pendidikan agama Kristen itu dasarnya dari Alkitab. Dan menyediakan alat tulis, begitu juga buku. Jadi kamu bisa mencoret-coret atau menulis di bukunya supaya kamu bisa jadikan modalmu kelak. Bab 2, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Yang menjadi bahan Alkitabnya bisa kita lihat di Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Kita juga bisa melihat di Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Mari kita sama-sama anak didik kami melihat Alkitab kita. Oke, untuk supaya kita mempersingkat karena waktu kita sangat minim, nanti boleh dibaca lagi lebih dalam. Oke, kita lanjut. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apakah arti bertumbuh menjadi dewasa. Dan Ibu harap kamu semuanya sudah mengerti. Dan yang perlu diingat bahwa yang penting dalam pertumbuhan bukanlah semata-mata pertumbuhan fisik, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Anak didik kami sekalian bisa dilihat di layar HP-nya. Karena Ibu sudah tayangkan di sana. Supaya kita sama-sama belajar ya. Jangan sibuk cet-cetan ke tempat yang lain, tapi marilah kita fokuskan dulu pikiran kita ke layar HP-mu. Ini ke materi yang Ibu tayangkan di depan. Apakah yang menjadi ukuran dewasa itu? Apa yang menjadi ukuran dewasa itu?
Apakah bisa disebut dewasa apabila dia sudah berumur 17 tahunkah? Sudah 30 tahunkah? Sudah punya KTP kah? Sudah menikah kah? Apakah itu menjadi ukuran dewasa anak didik kami? Oke, kalau ada sebagian menjawab tidak atau iya, mari kita lihat seperti apakah dewasa itu. Yang pertama di sana kita bahas, menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu memang pilihan. Dewasa itu bukan tentang seberapa lama kamu hidup di dunia. Yang di bawah dibahas berikutnya, dewasa itu bukan tentang usia, tetapi dewasa itu lebih dimaknai tentang bagaimana kita bisa bijaksana terhadap hidup kita. Kita garis bawahi ya. Arti dewasa itu seperti apa? Ukuran dewasa itu bagaimana? Kita tangkap satu. Sebuah kalimat yang penting bagi kita harus kita pegang. Ukuran dewasa itu apa? Yang pertama dikatakan di sana dibahas, dewasa itu bijaksana. Bijaksana menanggapi hidup kita. Berarti ukuran dewasa itu yang pertama bijaksana. Nomor berikutnya di sana dibahas, ada orang yang lebih muda dari kita, tetapi lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah bersikap, tidak pernah mengeluh, dan bisa memahami orang lain, bahkan lebih memiliki konsep hidup yang benar. Kita tangkap lagi dan kita garis bawahi. Ukuran dewasa itu yang pertama tadi dikatakan adalah bijaksana. Tuh pertama. Kedua adalah ada di diri kita itu penguasaan diri. Penguasaan diri itu udah di bawah. Kalau kita memiliki penguasaan diri, berarti kita bisa lebih bersikap. Tidak mengeluh, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, bahkan dia bisa lebih memahami hidupnya. Ada dua, bijaksana, memiliki penguasaan diri. Itu ukuran dewasa. Kita lihat lagi pembahasan berikutnya. Jadi dewasa itu adalah pilihan, bukan tentang berapa usiamu. Kedewasaan itu bisa melakukan sesuai porsi, tidak lebih dan tidak kurang. Kita tangkap lagi satu lagi, berarti ada 3 yang bisa kita garis bawahi. Pertama tadi bijaksana, penguasaan diri. Ada juga di sini adalah melakukan sesuai dengan porsi, berarti memiliki pengendalian diri. Nah, mari kita bahas lagi pengertian dewasa secara umum biar kamu lebih memahami. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang sering digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjukkan pada usia seseorang secara fisik atau umur, dan kata mature menunjukkan pada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Itu yang kita lihat tadi, yang kita bahas tadi. Maka dewasa di sini dikatakan secara umum adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita tangkap lagi satu lagi, berarti ada harus 4 yang kita garis bawahi. Kita ulas kembali biar kamu lebih memahami. Dewasa tadi adalah bijaksana, kedua penguasaan diri, ketiga pengendalian diri, keempat adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi ukuran dewasa itu kita nggak bisa melihat hanya dari umur. Seberapa umurmu? Sudah 17 tahun kah? Sudah 30 tahun? Sudah punya KTP kah? Sudah menikah kah? Bukan itu menjadi ukuran dewasa, tapi sudah kita tangkap tadi, sudah kita garis bawahi ada 4 yang menjadi ukuran dewasa. Ibu harap anak didik kami memegangnya, dan ibu harap nanti ibu yakin kamu semuanya akan mempraktekkannya, supaya kamu bisa menjadi seperti yang diharapkan oleh negara kita, diharapkan oleh Tuhan kita, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Nah, supaya kamu lebih mendalami lagi, lebih memahami arti dewasa, kita bahas lagi di sini. Pengertian dewasa menurut Alkitab. Kita bisa melihat di Alkitab kita, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Nanti kamu bahas lebih mendalam lagi, kamu baca lebih mendalam lagi, kamu baca pelan-pelan dan kamu pahami. Nah, ibu mau membuat garis besarnya dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Dewasa itu seperti apa menurut Alkitab? Mari kita baca sama-sama. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia, oleh kelicikan mereka yang menyesatkan mereka. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Kita tangkap satu lagi anak didik kami yang tercinta. Kita garis bawahi, berarti sudah ada berapa? 5 tambah. Apa itu? Punya komitmen, punya keteguhan hati, keteguhan iman, tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang mendengarkan hasutan, tidak gampang mendengarkan pengaruh buruk dari dunia ini. Jadi tidak ada lagi kata-kata kalau seseorang sudah memiliki komitmen, tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya dengan mengatakan, saya bandalkan karena dipengaruhi, saya cabutkan karena terpengaruh, saya beginikan karena ini, karena itu, karena ini. Tetapi kalau dia sudah dewasa, kalau dia sudah memiliki komitmen hidup dengan berdasarkan firman Tuhan, maka pengaruh buruk apapun, sekeras apapun yang akan mempengaruhi dia, maka dia tidak gampang terpengaruhi oleh atau terombang-ambing oleh hasutan dunia. Karena dia sudah memiliki komitmen di dalam Kristus. Itulah pengertian dewasa menurut Alkitab, sebagian kita lihat. Kemudian ada lagi pengertian kedewasaan menurut Alkitab, yaitu kedewasaan yang memiliki prinsip-prinsip kebenaran tentang Allah. Di dalam Efesus, Rasul Paulus mengajarkan terhadap jemaatnya, yaitu tentang prinsip-prinsip kebenaran tentang Allah. Di mana Rasul Paulus tidak membiarkan jemaatnya merajalela atau tergantung, tetapi Rasul Paulus selalu menekankan jemaatnya untuk memiliki prinsip-prinsip hidup supaya mereka tidak gampang terpengaruh oleh apapun, tetapi mereka diajarkan untuk siap berperang, untuk siap melayani, tapi bukan untuk dimanjakan atau hanya dijaga-jaga, tetapi Paulus mengajarkan jemaatnya untuk memegang prinsip untuk mandiri. Jadi mereka langsung diarahkan untuk melayani. Jadi makanya disimpulkan Rasul Paulus, tingkat kedewasaan, ukuran kedewasaan menurut Alkitab yang ada di dalam Efesus, bahwa kedewasaan menurut Efesus itu adalah memiliki prinsip-prinsip hidup. Jadi bisa kita tangkap lagi, kita garis bawahi, ada sudah beberapa hal yang menjadi pengertian atau ukuran kedewasaan. Dari kesimpulan tadi dapat kita lihat, atau lebih supaya kita lebih gampang anak didik kami supaya jelas untuk menerapkannya di dalam hidupnya, mari kita lihat contoh dewasa menurut Alkitab itu seperti apa. Ada beberapa hal contoh dewasa menurut Alkitab. Mari kita lihat di layar HP-nya masing-masing. Coba kita simak, kita baca. Di sana dikatakan seseorang yang dewasa dalam Tuhan akan selalu membaca firman Tuhan dan menjadikan dasar hidupnya. Ayo, Ibu mau tanya bagi anak didik kami sekalian seluruhnya, yang paling penting sekarang, yang menjadi alat sarana kita, yang paling penting sekarang, ayo apa? Yang paling penting kita utamakan dalam hidup kita sekarang apa? Ayo, HP atau Alkitab? Apakah Alkitab menjadi nomor 2, nomor 3, 4, 5? Kita sebagai orang Kristen, anak-anakku, harus kita jadikan Alkitab itu sebagai dasar utama hidup kita. Karena dengan firman Tuhan, kita bisa belajar, kita bisa memahami hidup itu seperti apa, perjalanan kita ke depan seperti apa. Karena di dalam firman Tuhan itulah ada tuntunan hidup, ada jalan. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun kita kemana arah kita, kemana kita langkahkan kaki kita. Karena di dalam firman itulah ada ajar-ajaran untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa begini, untuk kita bisa begitu. Jadi di dalam firman Tuhan itu ada semuanya yang menuntun hidup kita, supaya kita bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Jadi jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Kapankah membaca firman Tuhan? Membaca firman Tuhan tidak ada ditentukan jadwal. Baca firman Tuhan kapan saja bisa. Karena memang itu adalah hidup kita. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan hampa. Jadi anak-anak didik kami sekalian, jangan pernah mengatakan aku masih muda, ngapain saya baca Alkitab, habisin waktu. Lebih bagus main chatting, main Instagram, main Facebook, main chatan atau apa segala macamnya. Itu dunia.
Tapi dikatakan tadi ukuran dewasa itu apa? Bijaksana, penguasaan diri, pengendalian diri. Apalagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Apalagi dikatakan punya prinsip-prinsip hidup, tidak mudah terpengaruh, terombang-ambing oleh kehidupan dunia ini. Jika baca firman Tuhan itu menjadi kehidupan dunia, mari jangan kita baca. Tetapi kau kan dikatakan tadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kau mengatakan baca firman Tuhan baik, sesuai dengan tingkat kedewasaan kamu, maka marilah kita melakukannya. Karena itu memang adalah dasar hidup kita. Anak-anak kami, anak didik kami sekalian, kamu masih muda, masih banyak hal yang bisa akan kamu lakukan karena kamu adalah harapan Indonesia, harapan dunia ini, harapan bangsa untuk membangun bangsa kita. Contoh berikutnya adalah berdoa. Anakku, berdoa itu adalah wajib, bukan pilihan, wajib. Karena bagi orang Kristen doa itu adalah nafas hidup kita. Sama seperti makanan. Ada kebutuhan kan, ada dua kebutuhan. Kebutuhan fisik atau jasmani, kebutuhan rohani. Jika kita memenuhi kebutuhan jasmani fisik kita dengan makan nasi, makan ikan atau berbagai dengan menu, supaya kita tidak lapar, supaya kita sehat, maka kita akan memenuhi juga kebutuhan kerohanian kita dengan bagaimana? Baca firman, ibadah, bernyanyi, berdoa. Karena dikatakan tadi kan berdoa itu nafas hidup. Jadi kebutuhan kerohanian kita butuh doa, butuh firman, butuh ibadah. Jadi jangan pernah kita tinggalkan yang disebut dengan kebutuhan kerohanian kita. Supaya tidak pincang. Tapi kebutuhan kedua hal itu harus seimbang. Supaya kita tidak cacat. Supaya kita bisa berjalan dengan seimbang. Antara kebutuhan fisik, jasmani, dan rohani. Jadi kalau kita mengutamakan kebutuhan jasmani, kita juga harus mengutamakan kebutuhan rohani kita. Dan memang itulah kita ini kan ciptaan Tuhan. Dan kita harus memenuhi kedua hal itu. Jangan sepele anak didik kami. Jangan sibuk terus hanya main HP, main chattingan. Hingga kamu lupa mengurus fisik dan jasmanimu. Hingga kau lupa mengurus kerohanianmu. Ingat, hidup itu singkat. Jika hari ini kita tidak bisa melakukan, jangan sampai besok kita menyesal. Apalagi di tengah wabah sekarang. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita harus banyak berdoa. Supaya wabah ini cepat berlalu. Jadi supaya kita gak seperti ini. Kita doakan semuanya. Sebagai anak dewasa yang disebut tadi memiliki tingkat kedewasaan, kamu harus bijaksana. Harus bisa berdoa. Punya prinsip hidup. Perbanyak berdoa anak didik kami. Jangan sepele. Jangan kita katakan itu kan tugas orang tua. Itu kan tugas para pendeta. Itu kan tugas para guru agama. Itu kan tugas para ulama. Itu tugas semua orang. Kan Tuhan katakan di Matius, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti semua namanya pelayanan, semua namanya berdoa, itu tugas semua orang, gak ada ukurannya. Mau penatua, mau pendeta, semuanya kita harus bekerja. Karena dunia ini gak hanya milik satu orang, milik kita semua. Jadi gak hanya tugas pendeta. Kan dikatakan, jangan seorang pun menganggap kamu atau menyepelekan kamu karena kamu muda. Justru kamu, hai para pemuda yang akan lebih semangat untuk berjuang ke depan. Fokuskan pikiranmu ke depan. Jangan terlalu sepele, jangan katakan, besok kan bisa. Nanti kan masih bisa. Jangan pernah katakan nanti. Hari ini gak bisa kau ganti untuk hari besok. Jika hari ini bisa kau lakukan 1 detik waktumu untuk hal yang bermanfaat, kenapa gak bisa kita lakukan? Jangan sampai menyesal ketika besok kamu gak bisa melakukan apa-apa. Jika hari ini kita diberi kekuatan atau kesehatan, manfaatkan kesehatan itu. Jangan ketika kita besok sakit, kita menyesal kita gak bisa berbuat apa-apa. Anak didik kami. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Suka menolong tanpa pamrih. Itu adalah harus prinsip kuat bagi para anak muda. Karena para anak muda harus bisa jadi contoh. Contoh bukan hanya contoh kepada bawahannya, di bawah umurnya. Kamu juga harus bisa menjadi contoh kepada yang tua.
Karena anak muda itu adalah pemuda yang diharapkan oleh bangsa ini. Kamu harus lakukan yang terbaik. Itulah tanggung jawabmu. Itu suka menolong tanpa pamrih. Belajar dengan disiplin. Apalagi zaman sekarang, situasi ini. Pandemi 19. Di rumah saja katanya. Bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti pekerjaan kita adalah makan, tidur, makan, tidur. Di rumah pun bisa kita berbuat. Contohnya kita belajar jarak jauh. Kadang anak didik kami karena malas belajar sering mempunyai alasan tidak ada paket. Tapi sebenarnya bukan itu. Kamu sering lebih mengutamakan chattingan atau apa daripada belajar. Jangan anakku, itu penyakit itu. Itu penyakit, dihindari. Sebagai anak muda masih memiliki waktu banyak, gunakan waktu sedikit itu untuk lebih bermanfaat. Gunakan HP yang dihasilkan oleh keringat orang tua. Gunakan paket atau pulsa yang dihasilkan oleh keringat orang tua untuk belajar, bukan melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam HP itu dengan memutar video yang tidak bagus, dengan chattingan-chattingan yang tidak benar. Tapi manfaatkan mediamu, manfaatkan handphonemu untuk berguna, untuk belajar terus. Di sana kan begitu banyak bisa kau lakukan. Bisa melihat bagaimana cara belajar, bagaimana cara berbuat, bagaimana cara bercita-cita, bagaimana melakukan yang ini yang tidak bisa kau lakukan jadi bisa kau lakukan. Itulah manfaatkan iptekmu dengan sedemikian rupa. Oke, kita lihat lagi. Kedewasaan yang tidak benar bisa kau bandingkan, nak. Yang pertama adalah hidup tanpa aturan. Lihatlah, ada anak siswa-siswa yang tawuran, konvoi. Kalau zaman COVID ini seperti apa? Hidup tanpa aturan. Makan tidur karena di rumah saja. HP digunakan ke hal-hal yang tidak baik. Itu tidak bagus ya, nak. Ya, anakku, coba dihindari itu. Hidup ugal-ugalan, tawuran, apa segala macam, itu bukan gambaran anak Tuhan. Oke, kita lihat lagi. Ada kedewasaan yang tidak benar. Kita lihat itu ada tawuran. Kedewasaan di luar Alkitab inilah sering membunuh, tawuran. Itu nggak bagus kita lakukan. Kedewasaan menurut dunia seperti apa? Kumpul kebo, itu nggak layak kita gunakan ya, nak ya. Nah, demikianlah materi kita saat ini, hari ini, yaitu di bab 2. Mari kita simpulkan apa yang disebut dengan dewasa itu. Kedewasaan yang benar adalah sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan itu terbukti ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan iklan-iklan yang mengajarkan sukses keberhasilan, mudah dengan jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan kedewasaan yang benar, yaitu memiliki prinsip dalam kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Itulah kesimpulan dari materi kita ini. Sedikit lagi Ibu simpulkan dari awal sampai akhir tadi. Pengertian kedewasaan itu menurut umum, bahkan menurut Alkitab atau menurut Efesus, yang pertama tadi adalah ukuran dewasa itu adalah pertama bijaksana, yang kedua adanya penguasaan diri, pengendalian diri, kemudian memiliki komitmen hidup, keteguhan iman. Nomor berikutnya adalah memiliki prinsip-prinsip hidup dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah kesimpulan materi kita dari bab 2 untuk saat ini. Terima kasih kepada anak didik kami. Ibu akhiri materi kita saat ini. Shalom. Dan pesan Ibu dan perlu Ibu katakan, jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan nanti bisa di chat Ibu melalui grup atau pribadi. Dan terima kasihlah untuk resensi atau sumber materi kami hari ini. Terima kasih kepada setiap teman-teman guru agama yang telah menayangkan materi-materi di YouTube hingga saya bisa mengambil resensi materi kami pada hari ini dari YouTube. Terima kasih juga kepada pengarang buku
budi pekerti, ban. Terima kasih buat resensi penulis Alkitab, dan terima kasih juga kepada penulis-penulis buku yang sangat mendukung tentang psikologi kedewasaan hingga kami boleh atau bisa, hingga saya bisa mengolah materi saya ini dari berbagai resensi tersebut. Dan semangat untuk anak didik kami semuanya mendengar, baik siswa aku sendiri, baik siapapun yang menjadi siswa SMK atau SMA atau SLTA kelas 10. Dan Ibu akhiri, Shalom.